Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul jabbar, mukawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan li ulil adhkar wa tadhkiratan li ulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat serta adik-adik yang Allah pastikan terus memberikan keistiqomahan hatta atana al-yaqin, sampai kita masing-masing kita mendatangi kematian kita, ajal kita masing-masing. Insyaallah digolongkan menjadi umat yang istiqamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, tapi agak sedikit perubahan bahasa kali. Yang biasa saya pakai tadabbur Al-Qur'an, saya pakai braille Quran, agak keren dikit ya Pak. Pakai bahasa Inggris sedikit biar agak klik gitu ya. Goreng ayam dengan kerajikan, kira-kira keren mana nih? Dikit aja kan. Padahal maksudnya itu ya. Kenapa saya bawakan nama ini? Kami ingin menyeimbangkan karunia akal yang Allah berikan ini. Allah berikan dua otak, ada otak kanan, ada otak kiri. Biasanya rata-rata kita ini baru pakai satu otak, dan dilihat dari kebiasaan Bapak Ibu mengecek diri masing-masing, otak mana yang sering dipakai. Oke, coba sekarang semuanya angkat tangan, angkat tangan. Oke, sudah. Rapatkan. Oke, lihat jempol masing-masing. Yang jempol kanan di atas siapa? Yang jempol kiri di atas siapa? Beda-beda kan ya? Coba jempol dikit coba. Enak gak? Gak enak kan? Itu kebiasaan kita. Otak itu punya cara atau punya fungsi. Otak kanan memfungsikan anggota yang kiri, otak kiri memfungsikan anggota yang kanan, silang ya. Jadi tadi Pak Ibu dan sahabat-sahabat, ibu-ibu yang jempol kanannya di atas itu sering pakai otak apa? Kiri. Kelihatan dari gaya bicaranya ke otak kiri itu. Betul nggak Bu? Nggak ada titik komanya ya. Dia sukanya visual, angka-angka, oh keren, ya. Tapi kalau kayak lihat musik, mana pemandangan, lukisan, agak payah, ya. Menghafal Quran, keren, cepat menghafalnya. Cuma cepat,
lupanya ngaku ya. Ini otak kiri, ya, yang jempol kanan di atas. Sebaliknya bagi sahabat-sahabat Bapak Ibu, adik-adik yang jempol kirinya di atas, itu sering pakai otak mana? Otak kanan. Kalau bicara, kalau agak delay, betul nggak? Ya. Kemudian kalau menghap waktu, mohon maaf, lola lambat. Tapi savingnya lumayan kuat di otak kanan. Ya, menghafalannya lambat, tapi menyimpannya kuat. Imajinasinya luar biasa kuat. Ya, imajinasinya. Ya, dengan nasyid atau apa itu agak lumayan cenderung ya, ada ke sana. Waktu saya, kan kita punya 2 otak. Kita baru pakai berapa tadi? 1 otak. Pakai dua-duanya. Maka Rasulullah mencontohkan dalam satu hadis, itu paket ya, paket cara mengasah otak kiri, otak kanan. Rasul mengatakan apa? Ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas wa ta'allamul fara'id wa 'allimuhan nas. Ini contoh konkret. Rasul itu seimbang otaknya. Ya, dalam hadis-hadisnya beliau ya kadang menggunakan visual, kadang menggunakan imajinasi, permisalan, kadang juga sabda beliau itu pendek tapi padat. Itu kan ciri otak kiri. Otak kanan itu visualnya, atau ya tadi ada permisalannya. Nah, dari hadis itu Rasul mengatakan ta'allamul Qur'an, pelajarilah Al-Qur'an. Ya, wa'allimuhun nas, dan ajarkan manusia lainnya tentang Quran yang kalian pelajari. Belajar tahsinnya, belajar makhrajnya, belajar sifat hurufnya. Ya, hukum belajar ilmu-ilmu ini fardu kifayah. Idza qala bihi ba'dhum saqata 'anil akharin. Ketika segolongan yang belajar ilmu tahsin, tajwid dan sebagainya, maka jatuh bagi yang lain. Mohon maaf, ketika baca Quran itu masing-masing kita fardu ain hukumnya, wajib menggunakan kaidah yang berlaku. Terserah apakah dia sudah belajar atau belum. Nah, ini adalah cara mengasah otak kanan dengan berqurannya. Di sisi lain Rasulullah mempertajam di otak kirinya dengan apa? Wa ta'allamul fara'id, dan ajarkan dan pelajari ilmu faraid. Pernah belajar? Pernah belajar apa itu faraid, ilmu waris? Belum ya? Nanti kita buat sesi khusus ya, Pak Haji mau diisi. Sekian pertemuan. Nah, di sini ada binaan saya Sidik, insyaallah beliau sudah matang juga untuk ilmu faraidnya. Mudah-mudahan ini jadi kader yang ulung juga ya insyaallah. Wa ta'allamul fara'id, dan pelajari ilmu faraid, ilmu waris. Itu hitungan kan ya, waris itu ada angka-angkanya. Wa 'allimuhan nas, dan ajarkan manusia lainnya tentang ilmu faraid ini. Ini seimbang antara asupan otak kanan dan otak kirinya. Kuasai 2 ilmu ini. Maka kami dengan tim kalau di Quran, kami punya lembaga Quran Fus, ini masalah online, mohon doanya. Kalau di waris, kami punya Syariah Waris Indonesia, mohon doanya dan supportnya. Mudah-mudahan 2 ilmu ini bisa menjadi jalan keberkahan untuk umat. Baik, hari ini kita akan berquran, fokus di mempelajari tentang ayat-ayat istighfar. Kita coba kupas. Setelah ayat selesai, kita bedah lagi hadis-hadis istighfar, biar seimbang antara Quran dan hadisnya. Karena ada beberapa golongan, dan saya pernah di daerah ini juga, gitu kan ya, menghadiri pengajian dari awal sampai akhir Quran semuanya. Ya, saya agak curiga, ini kok nggak ada hadisnya ya Ustaz, dari awal sampai akhir. Pas jeda rehat, salat di sini, di masjid ini, dan saya tanya Ustaz, kok nggak ada hadisnya ya tadi? Katanya apa? Ngapain lagi hadis? Gak butuh, Quran udah sempurna. Dek, ada mulai. Ini golongan Qur'ani.
yang menganggap cukup dengan Quran, tidak butuh penjelasan dari. Kalau boleh saya tanya, Bapak Ibu tahu sholat dari mana? Quran apa hadis? Di Quran disebutkan nggak rukun sujudnya bagaimana? Rakaatnya berapa? Ada nggak rinciannya? Tidak ada. Itu kan mujma. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat. Ada nggak rukun sujudnya? Nggak ada. Hadis yang menjelaskan itu. Makanya diseimbangkan antara Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, malam ini kita akan fokus tentang apa itu al-istighfar dan bagaimana Al-Quran menyebutkan tentang al-istighfar. Pertama, dari sisi definisi, al-istighfar itu diambil dari kata istaghfara yastaghfiru. Dalam teori ilmu nahwi, ya, ini adalah kata kerja yang ada tambahan huruf. Aslinya adalah dari kata ghafara yaghfiru, ditambahkan 3 huruf yang pertama, hamzah wasal, sin dan ta. Ya, yang berdiri ini bukan hamzah, bukan alif ya, tapi hamzah wasal. Jadi istighfar ini awalnya ada dari kata ghafara, ditambahkan sebelumnya adalah hamzah wasal, kemudian sin dan huruf ta. Ghafara artinya adalah menutup, ya, menutup. Ditambahkan hamzah wasal, sin dan ta, istighfar. Rumusannya ketika ada tambahan 3 huruf itu namanya iltimas. Apa iltimas? Permohonan. Jadi istighfar maknanya apa? Memohon untuk ditutup. Jelas. Apalagi isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-isti'anah dari kata a'ana yu'in. Apa artinya? Menolong. Ista'ana yasta'inu apa artinya? Memohon pertolongan. Jelas. Istiqamah dari kata apa? Qama yaqum, berdiri atau tegak. Istaqama memohon untuk ditegakkan, diteguhkan. Nah, itu ditolak. Jadi al-istighfar ini adalah kata kerja untuk iltimas atau permohonan yang hamba kepada Allah Taala. Istighfar yastaghfiru, memohon ampun, memohon untuk ditutup aibnya, ditutup dosanya, ditutup belang-belangnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini secara bahasa. Ayat yang pertama yang akan kita bedah yaitu di surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Berapa ayat? 4 ayat. Ya. Pertama tentang istighfar itu kita temukan di surah Al-Imran ayat 133 sampai 136. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Pertama, Allah membuka dengan kalimat wasari'u. Ini cara berjalan dalam Quran. Itu direkam dengan 3 cara. Yang pertama, jalan santai. Yang kedua, jalan cepat. Yang ketiga, jalan cepat-cepat. Pertama apa? Jalan santai. Jalan santai. Yang kedua, jalan cepat. Jalan cepat. Yang ketiga, jalan cepat-cepat. Cepat-cepat. Tergantung apa? Objeknya. Kalau objek yang kita tuju ardh dunia, jalan santai aja. Bahasa Qurannya apa? Famshu fi manakibiha atau famshu fil al-masyu artinya adalah jalan santai. Tapi bukan bermakna leha-leha, bukan bermakna terlambat kantor, enggak. Ya santai tetap on time. Ya. Ini yang pertama.
Yang kedua apa? Jalan cepat. Ini ketika objeknya adalah zikrullah, sesuatu yang mengingatkan kepada Allah. Fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Salat Jumat. Ya, berjalan cepatlah untuk segera mengingat Allah. Tapi ada lagi yang ketiga, wasari'u atau wasabiqu al-musara'ah, al-musabaqah. Itu artinya adalah jalan cepat-cepat. Segeralah kalian. Objeknya apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah mengumpulkan amalan-amalan, amal saleh tentunya yang membuahkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa jannah, dan membuahkan surga. Nah, kira-kira amalan apa nih? Yang dipastikan rewardnya adalah ampunan plus fasilitas surga. Nah, di sini Allah menjelaskan surganya, dijelaskan lebarnya saja. Arduhas samawati wal ardh. Yang mana surga ini kata Allah lebarnya selebar langit-langit dan bumi. Itu lebarnya apa ini? Ya, ini meja nih, ibaratnya surga gambaran. Lebarnya kata Allah selebar apa tadi? Langit dan bumi. Wa kaifa bituliha. Bagaimana panjangnya? Berarti lebih dari itu. Itu luasnya surga. Itu semuanya uiddat, telah dipersiapkan. Jadi sudah bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya adalah siapakah, bagaimanakah karakter orang yang bertakwa yang dalam kesehariannya ia mengumpulkan amal-amalan yang ujungnya adalah maghfirah dan surga jannah. Nah, kita lihat bagaimana karakter orang yang bertakwa yang akan mendapatkan ampunan dari Allah dan surga sebagai fasilitas kehidupan di alam berikutnya itu. Penjelasannya di berikutnya. Orang bertakwa itu seperti ini kata Allah. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Baik, supaya lebih menarik lagi ya, kita lihat pahala apa yang harus siapkan bagi orang yang bertakwa yang selama ini mengumpulkan amal-amalan yang membuahkan ampunan dan surga. Apa rewardnya? Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Ini penegasan kembali bahwasanya bagi orang yang bertakwa ini telah disiapkan bagi mereka ampunan atas dosa-dosa yang dilakukan dan surga yang abadi itu. Pertanyaannya adalah siapakah mereka dan bagaimana karakter mereka sehingga mereka bisa mendapatkan kemuliaan itu. Pertama adalah Allah mengatakan orang bertakwa itu yaitu orang-orang yang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dimulai dari amalan sosial. Ya. Alladzina yunfiquna apa artinya? Berinfak. Tapi ingat, berinfaknya tidak sekedar infak Bapak Ibu. Coba telaah kebahasaan, ya. Yunfiquna itu menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari dalam gramatikal bahasa Inggris itu kita kenal present continuous. Apa artinya? Pekerjaan yang sering dilakukan. Jadi yunfiquna itu bukan berinfak artinya, tapi apa? Gemar berinfak, senantiasa berinfak. Itu makna balik yunfiquna. Diterjemahkan kan biasa aja ya bahasa itu.
yaitu orang-orang yang berinfak kurang, ya. Karena tekanan di sini dalam fi'il mudhari adalah menunjukkan pekerjaan yang sering dilakukan. Jadi silakan tambahkan maknanya. Yunfikuna adalah yang sering berinfak, yang gemar berinfak, yang senang berinfak. Apalagi itu bahasanya itu. Ada kalimat tambahannya, jadi tekanannya di sana. Ya. Karena yang dilihat itu, mohon maaf, bukan nominalnya, bukan nominal. Nominal itu urusan masing-masing, tapi apa? Dawamnya dilihat. Sampai Rasul mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqallah, kata beliau. Amalan yang Allah suka, amalan yang Allah cintai, ternyata mohon maaf, bukan dilihat dengan nominalnya, bukan, tapi apa? Adwamuha, yang didawamkan, sering berinfak, senang berinfak, gemar berinfak, itu yang dilihat. Wa inqallah, walaupun mohon maaf, saya bilang mungkin sedikit. Ya, sehari ini hanya berinfak 1 juta, 1 juta, sedikit kan ya Pak ya? 1 kan ya? Jutanya itu 1 kan kira-kira? Insya Allah, ya, kuatkan. Nah, di sini itu diberi kata yunfikuna. Plus yang kedua, kondisinya lihat. Orang bertakwa itu bukan hanya sering berinfak, tapi apa? Kondisinya fisarra'i wadh-dharra, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau kita kan baru bisa berinfak kalau keadaan lapang, keadaan kaya. Ketika keadaan sempit, berinfak nggak kira-kira? Mikir lagi dan berkepala diri. Orang bertakwa nggak seperti itu. Dia senantiasa dawamnya berinfak itu di setiap kondisi. Fisarra'i wadh-dharra. Orang yang berinfak di kala sehat itu biasa, tapi luar biasanya ketika berinfak di saat sakit. Dia butuh biaya pengobatan, tapi tetap kalau dia titik infak subuh saya, insya Allah, karena pada awal nggak seberapa, mungkin 2.000 dia atau 5.000 nggak masalah, tapi dia pertahankan dawamnya itu. Ya. Ketika berinfak di masa kaya itu udah biasa. Luar biasanya ketika miskin pun, Allahu Akbar. Kan infak tuh nggak mesti dengan uang ya Pak ya. Dengan apa yang kita miliki, tenaga, pikiran, apalagi bisa kita berikan untuk yang lain. Asal yang bahagia, merasa bangga dengan kita, itulah nafkah kita atau infak kita secara umum. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Perhatikan dampaknya. Orang-orang yang sudah komitmen dengan infaknya, tapi mohon maaf ya, berinfak itu jangan salah prioritas juga, ya. Jangan salah prioritas. Ada yang namanya infak wajib, ada yang namanya infak sunnah. Infak wajib berupa apa? Zakat, kemudian nafkah. Ini jangan sampai ada di sini suami atau ayah yang gencar sedekahnya, donasinya, tapi dengan istrinya pelitnya minta ampun. Nggak boleh seperti itu. Kira-kira apa kalau boleh saya tanya, mana besar pahalanya? Nafkah ke istri dengan infak yang tadi pada sholat, mana besar pahalanya? Nafkah ke istri, kenapa? Itu kewajiban. Kalau yang tadi nafkahnya pas sunnah infaknya. Jadi jangan salah prioritas. Ayah pun sama. Kewajiban pertama kita apa? Menafkahi anak-anak. Salat farduhi masih ada sisa, baru kita infak sunnah. Nah di sini ada fikul aulawiyah, fikih prioritas. Ya, jangan sampai kita ini mengejar yang sunnah, mengabaikan yang wajib. Ibarat orang yang cuma hajar aswad, ya, dia kejar pahala sunnah dengan sikut kanan kiri. Ya kan, menjaga ukhuwah itu kan kewajiban kita. Tidak menyakiti itu kan kewajiban kita. Nyium hajar aswad itu hukumnya wajib kan? Enggak, itu sunnah. Jangan sampai kita mengabaikan atau melapar dengan yang wajib hati.
Nah, baik. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Nah, jadi mohon bagi para suami di sini, ya, malam hari ini coba berikan nafkah terbaik kepada istrinya. Pada para ayah di sini, berikan nafkah terbaik kepada anak-anaknya. Pak, mohon maaf, ya boleh saya berikan sedikit simulan ya. Nafkah itu bukan uang belanja ya Pak ya. Uang belanja itu bukan masuk nafkah. Itu masuk kategori apa? Operasional. Betul nggak Pak? Yang belakang senyum. Ibu pada senyum. Nah lo ya. Jadi mohon maaf ya, uang dapur, uang sekolah, apalagi nih, uang listrik, wifi dan sebagainya, itu operasional. Nafkah itu di luar itu. Kalau saya pribadi ngasih namanya uang cinta, ya, itu beda. Nafkah istri dengan tadi operasional rumah tangga. Ini hukumnya wajib bagi suami. Kalau sudah skala wajib Bapak Ibu, ini harus takut kita ini. Karena fikihnya al-wajibu ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Kewajiban adalah berpahala jika dikerjakan dan mohon maaf berdosa jika diabaikan. Jika ada di sini suami yang enggan menafkahi istrinya, jika ada di sini ayah yang enggan menafkahi anaknya padahal dia mampu, maka dia berdosa. Kalaupun tidak mampu, itu bisa dihitung hutang suami pada istrinya, hutang ayah kepada anaknya. Kalau kita sudah mampu nanti silakan bayar hutang-hutang kita yang selama ini ditanggung oleh pasangannya. Itu fikihnya, baik. Kembali ke ayat tadi, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Dan berinfak itu yang sifatnya wajib, terutama ada timing zakat, ada timing, ya. Jangan sampai kita ini mulur-mulur. Ustaz, saya mah zakat mahnya nanti aja Ramadan. Padahal jatuhnya bulan Desember. Ramadan kapan? Pertengahan Februari. Dia nahan berapa? Sebulan setengah. Ya, ya. Padahal jatuhnya perusahaannya itu tutup bukunya di akhir Desember. Tapi dia ditangguhkan ke Ramadan dengan iming-iming pahala yang berlipat-lipat. Benar, pahalanya nggak salah. Tapi ketika kita mengakhirkan kewajiban, itu sama dengan sholat subuh jam 8 siang, jam 9 siang. Mau seperti itu. Ada timing. Ketika sudah saatnya datang, keluarkan lagi. Oscar Ramadan, silakan sedekah yang lain. Pahalanya tanpa batas, Masya Allah. Nah di sini, ya. Jadi jangan salah pilih. Kenapa? Karena ketika infak wajib, istilahnya zakat antaranya, itu ada hak orang lain di sana. Yang 2,5% itu bukan milik kita. Milik siapa? Milik yang dapat asnaf itu ada di harta kita. Itu kotoran harta kita keluarkan. Jadi kalau kita menahan sampai pertengahan Februari, itu sama dengan menahan BAB, itu nahan kotoran. Kira-kira kuat nggak Pak? Nahan kotoran 2-3 hari. Ini sebulan setengah ini. Baik, ini jangan salah prioritas. Ada waktunya. Ketika sudah saatnya tiba, maka keluarkan kewajiban tersebut. Dapatnya apa? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Berikutnya apa? Secara psikis, kejiwaan, orang yang suka memberi, orang yang suka berinfak, orang yang suka membahagiakan orang lainnya, terutama orang yang dia cintai, sekitarnya, pasangannya, anak-anaknya, itu berdampak kepada karakter yang kedua. Apa itu? Wal kawinina al-ghaiz. Orang bertakwa itu setelah pembiasaan, ya, gemar berinfaknya, maka akan tumbuh sikap yang kedua. Apa itu? Wal kawinina al-ghaiz, yaitu orang-orang yang bisa menahan amarah. Jadi kalau nahan marah itu sehat atau sakit? Nahan marah sehat atau sakit? Sehat. Yang sakit itu yang gampang marah, itu sakit orang. Justru kalau kita nahan amarah itu bikin sehat, bikin awet muda. Betul nggak Pak?
Ya, karena kita marah. Kalau udah marah kan, mohon maaf ya, bahasa Ragunan keluar ya, disebutin tuh Ragunan tuh apa tuh, ada gajah, ada jerapah, itu kan ya, disebutin bahasa Ragunannya. Ketika marah tuh ucapannya melanggu, piring jadi terbang, gitu kan ya, apalagi yang terjadi, pintu engsenya copot, gitu kan ya. Udah suaranya apa? Teriak orang depan. Kenapa yang marah? Bapak marah ke anak, suara marah ke istri, itu kenapa dengan teriakan? Ada nggak marah dengan suara yang lirih? Ada nggak? Nggak ada. Rata-rata kalau marah gimana? Ini kan suara. Kenapa? Padahal yang kita marahin ada depan kita, jaraknya paling 1-2 meter. Kenapa kok suaranya tinggi? Apa yang dimarahin kita tulis? Enggak. Tapi kenapa kok kita angkat suara? Kenapa? Karena hati sedang berjauhan, akhirnya suaranya keras. Maka di sini kalau boleh saya simpulkan, orang-orang yang mudah marah itu biasanya dia orang yang jarang bersedekah, atau bahkan tidak pernah sedekahnya, Pak, gampang marahnya itu. Tapi insya Allah orang-orang yang senang bersedekah, yang gemar berderma, itu punya karakter kedua. Allah berikan apa? Wal kadhiminal ghaidh. Kelebihan apa? Bisa menahan amarah. Terbukti saya lihat ya, Umar bin Khattab. Ini kan mantan preman Mekah. Anak-anak tuh pada takut kalau Umar lewat. Saking begisnya begini, preman, ya, preman dilawan. Tapi ketika Umar masuk Islam, dan di antara karakternya adalah Umar itu orang yang berderma, betul. Tapi masih kali kalau bakar. Kalau Umar itu baru setengahnya yang bisa beliau berikan untuk Islam. Setiap punya harta, itu dermanya Umar. Buahnya yang awalnya orangnya kasar, ya, preman dan sebagainya, ketika masuk Islam dan dia gemar bersedekah, jadinya khalifah yang paling lembut, Umar. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Maka di sini Rasul mengatakan da'u al-ghadaba bis-sumti, ya. Obati marah itu dengan apa? Dengan diam, tahan. Insyaallah nahan marah itu menyehatkan badan kita, menyehatkan jiwa kita. Justru sebaliknya, kalau Bapak Ibu memuntahkan kemarahan, itu sama dengan ya mengundang penyakit, ya, urat-urat, gitu kan ya, sendi-sendi, itu kacau ya, ucapan dan sebagainya itu kacau. Kenapa? Tadi kemarahannya dikeluarkan. Maka Rasul mengatakan dalam hadis yang la taghdab falakal jannah. Itu ya. Jadi ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, nasihati saya. Rasul tahu, jadi menjawab sesuai kapasitas yang bertanya tadi. Nah, sahabat yang bertanya ini, ya, dia ini orangnya sering marah, dengannya. Maka nasihat pertamanya adalah satu, la taghdab, jangan marah, surga untukmu. Allah. Nah, jadi ini adik-adik di TPA atau di madrasah Quran bisa pakai dalil itu ya. Kalau bapaknya marah, sebutin dalilnya deh. Papa kata Rasulullah, la tabtuf falaka jannah. Bapaknya nggak jadi marah, insyaallah ya. Baik, ini karakter yang kedua. Jadi buah dari dermawannya kita, maka tumbuh karakter wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Tidak hanya itu, ya. Berikutnya yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Lahir jiwa-jiwa apa? Mudah memaafkan. Allahu Akbar. Sudah nahan amarah, kemudian memaafkan kesalahannya sebesar apapun, sesering apapun. Kira-kira sanggup nggak Pak Ibu? Sanggup nggak kira-kira? Ya, ketika ada yang membuli, ada yang menzalimi kita, pertama apa? Tahan amarah. Kemudian maafkan kesalahannya. Siap? Siap Bu? Ini yang Rasulullah sabdakan. Kisahnya apa? Ada seorang sahabat, ya. Rasul mengatakan,
akan datang kepada kalian calon penghuni surga. Datanglah sebulan ini. Di hari berikutnya sampai 3 kali harus mengatakan itu. Akan datang kepada kalian calon penghuni surga. Nah, ada sahabat yang kepo, pengen tahu apa sih amalan sahabat ini, kok spesial banget. Sampai Rasul mengatakan ini calon ahli surga 3 kali ini, berkali-kali 3 kali ini. Nah, sahabat yang kepo ini mendatangi sahabat yang dibicarakan itu. Dan dia sedikit mohon maaf ya bersiasati berbohong, tapi bohongnya dibenarkan supaya apa? Biar bisa mabit bermalam di rumahnya selama 3 hari 3 malam. Intinya apa? Pengen tahu amalannya apa aja sih. Di malam pertama tahajud biasa aja tahajudnya, ya. Udah di pagi harinya, di hari ketiga baru dia mengungkapkan wahai fulan, wahai sahabat. Sebenarnya saya nggak ada apa-apa dengan keluarga saya, karena alasannya ada masalah keluarga itu aja, menginap di temannya ini. Cuma saya pengen tahu amalan apa yang kau lakukan sampai Rasul mengatakan Anda ini, sahabat ini, ya, ini calon ahli surga. Apa gerangan? 3 malam kami tidak melakukan apa-apa, ya. Biasa aja. Apa amalannya itu? Kata si fulan tadi benar. Ya, saya sholat tahajud lebih hebat kamu dibanding saya, sedekahnya pun lebih hebat kamu dibanding saya. Tapi ternyata ada satu amalan, ya, yang tidak diketahui oleh sahabat yang kepo ini. Apa itu amalannya? Setiap sebelum tidur, sahabat yang satu ini memaafkan kesalahan orang lain kepadanya, menghilangkan kedengkian, dendam, apalagi hilangkan semuanya, dimaafkan semuanya, sebesar apapun, sesering apapun. Ini, ya, luar biasa. Amalnya kelihatan ringan, tapi luar biasa berat. Sanggup nggak kita ya memaafkan kesalahan orang lain yang telah menzolimi kita, ya? Udah tahan amarahnya dan memaafkan kesalahannya. Siapa Bapak Ibu? Ini karakter orang yang bertakwa yang dipastikan ampunan dan surganya itu. Baik, lahir berikutnya karakter yang keempat. Apa itu? Wallahu yuhibbul muhsinin. Tahan amarah, memaafkan kesalahannya. Plus yang berikutnya apa? Memberi hadiah kepada orang yang telah menzalimi kita. Sanggup nggak kira-kira? Dan Allah sangat suka kepada orang yang berbuat baik. Dia berbuat baik walaupun pada orang yang selama ini menzaliminya. Dia sudah tahan amarahnya, dia maafkan kesalahannya, plus berikutnya dia harus memberi kebaikan kepada orang yang selama ini zalim kepadanya. Allah Akbar. Jadi kalau saya rasakan, ketika kita merasakan beratnya ujian, yakin Bapak Ibu, seberat itu pahala yang Allah siapkan. Nahan amarah itu berat, memaafkan itu berat, apalagi sampai memberi hadiah kepada orang yang selama ini menzalimi kita itu berat. Ini gila nih orang seperti ini, betul Pak? Ya, mungkin satu banding berapa itu? Di sini, ya, ujian kehidupan. Semakin kita berat melakukan ketaatan tadi, yakin ampunannya, surganya itu paling spesial bagi orang-orang selama ini bertahan dalam, ya, titik ketaatannya itu. Allah. Baik, ini berapa nih? 1, yukuna as-salawat. Kedua, wal kadhimina al-ghaib. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Kelima, karakter yang terakhir, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, ya, yaitu orang-orang yang ketika mengerjakan fahisyah aw zalamu anfusahum atau menzalimi diri sendiri. Bedakan antara fahisyah dengan zulmun. Fahisyah adalah kejahatan yang kita lakukan yang berdampak kepada keburukan orang lain, ya, itu fahisyah. Atau
Zalamu anfusahum, menzalimi diri sendiri. Misalkan apa? Lalai dalam sholatnya, mengakhir-akhirkan waktu sholat, ya, mengakhir-akhirkan waktu zakat. Zalim pada dirinya. Ketika bangun di tengah malam itu hanya ke toilet saja, tapi enggak sholat malam, tidur lagi, gitu kan ya. Zalamu anfusahum, menzalimi diri sendiri. Ya, bedakan ya. Kalau fahisyah itu kepada orang lain eksternal. Kalau zalam anfusahum itu internal. Nah, orang-orang yang bermaksiat atau melakukan kesalahan, baik itu yang sifatnya eksternal atau internal, langkah pertama apa? Pertamanya zakarullah, langsung mengingat Allah. Terserah nyebut apa, bertasbih, bertahmid, terserah, ingat aja Allah Akbar, Allah Akbar. Itu salah. Setelah itu apa? Fastaghfiru li dzunubihi. Ayat kedua. Setelah ingat pada Allah, yang kedua, mereka mohon ampun kepada Tuhan mereka. Fastaghfiru li dzunubihi. Mereka mohon ampun kepada Allah Taala. Berikutnya apa? Dan diyakini fastaghfiru li dzunubihi wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah wa la yusiru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Dan dia tidak mengulang kembali apa yang telah dilakukan. Itulah langkah-langkah pertaubatan. Imam An-Nawawi dalam kitab Shalihin ketika beliau membuka bab taubah, sebelum memaparkan ayat dan hadisnya, beliau memaparkan tangga-tangga pertaubatan seorang hamba. Pertama kata beliau, taubatnya hamba dimulai dari apa? An-nadam, menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Yang kedua adalah al-iqrar, ya, meninggalkan maksiat yang telah dilakukannya, sesali, tinggalkan. Yang ketiga apa? Al-azmul qawi ala ayyauda fihi, ya, berazam kuat untuk tidak mengulang kembali mengamalkan ini. Walam yusirru ala ma fa'al, tidak mengulang kembali apa yang berbuat. Ini adalah tangga taubat jika maksiatnya hak Allah yang kita langgar, hak Allah yang kita rampas. 3 taubat. Pertama apa? Menyesal. Yang kedua, meninggalkan. Yang ketiga, bertekad pula untuk tidak mengulang kembali. Ini jika hak Allah yang kita rampas. Tapi ada tangga yang keempat, yaitu apa? Jika maksiatnya hak Adam yang kita ambil, hak Adam yang kita rampas, belum cukup menyesal, belum cukup meninggalkan, belum cukup tangga berikutnya berazam kuat, itu belum cukup. Tambahkan yang keempat, apa itu? Raddul mazalim, mengembalikan hak yang terampas. Belum selesai istighfar kita, gak cukup astagfirullah, astagfirullah. Dulu mungkin pernah Bapak Ibu di masa remajanya, di masa nakalnya kita berbuat khilaf, hak Adam yang kita ambil. Orang Sunda ada istilahnya darmaji. Itu darmaji Pak, dahar 5 ngaku ngambil bakwannya 5, tapi dibayar cuma itu kan nggak seberapa. Karena hati-hati, hak Adam itu, mohon maaf, itu tidak bisa ditutup walaupun kita dapat pahala syahid. Itu Pak, hak Adam, ya, tidak bisa ditutup walaupun dengan pahala syahid. Maka kembalikan apa yang sudah kita ambil. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjut sebelum mendirikan isya. Terakhir, ayat yang kedua tentang istighfarnya para nabi. Setelah kita paparkan tadi tentang karakter yang bertakwa, diantaranya adalah beristighfar ketika berbuat salah. Maka insya Allah istighfarnya membuahkan hasil berupa apa? Ampunan. Kita lihat permisalan dari contoh istighfarnya para nabi yang sudah masyhur, yaitu Adam alaihissalam. Ketika berbuat salah, berbuat khilaf, maka Adam alaihissalam beristighfar. Apa istighfarnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pertama, dipilih kata Rabbana, bukan Allahumma. Apa beda antara Allahumma dengan Rabbana? Beda penekanan. Allahumma dari kata aliha ya Allah, yang artinya maha luhur, itu menunjukkan begitu jauh berbeda kita dengan Allah Tabaraka Ta'ala. Kita ini kecil di hadapan kemahabesarannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ini hina di hadapan kemaha suciannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ini lemah di hadapan kemaha perkasaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dibalik kata Allahumma. Tapi lain dengan Rabbana, dari kata Rabba ya Rabbi, yang mengasuh, yang mengatur, yang mengayomi. Itu terasa kedekatannya. Ibarat kita sebagai anak dengan orang tua, walaupun mereka sudah pisah di alam barzah itu, masih terasa dekat Pak dengan orang tua kita? Masih. Kenapa? Karena apa? Karena kebaikan-kebaikan beliau. Betul kan? Begitu pun Allah. Maka pasti Rabbana rasakan begitu dekat, ya, begitu dekat cahaya Allah itu. Yakin. Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami, zalamna, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Zalamna anfusana. Ya, karena Adam ini menyelisih perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diperintahkan untuk tidak memakan buah ini, tapi malah melanggarnya. Zalamna anfusana, telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, so kami
benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Rugi karena tidak dapat ampunan dan rugi karena tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menarik di sini. Kira-kira Bapak Ibu, kisah iblis dan Adam itu ketika Adam digelincirkan oleh iblis, siapa yang salah? Siapa yang bersalah? Siapa yang jahat? Iblis ya. Iblis kan? Tapi ada nggak Adam menyalahkan iblis? Siapa yang disalahkan? Dirinya sendiri. Jadi mohon maaf, ketika ada kesalahan anak-anak kita, mohon maaf sekali. Ini aplikasi parenting ini. Ketika anak kita berbuat salah, ketika pasangan itu berbuat salah, tolong jangan dulu menghukum anak kita. Bisa jadi tergelincirnya anak kita itu karena apa? Karena ada dosa kita yang belum segera kita taubati. Kisah perang Uhud, coba gak sedekat apa pasukan Uhud ini pilihan Rasulullah, langsung didikan Rasulullah. Pasukan pemanah ini diamanahkan tidak turun kan sampai perang selesai. Sekitar berapa? 70 orang ya, 70 sahabat bukan ya. Itu khusus menjaga bukit rumah bukan ya. Ketika sesi pertama kan perangnya menang. Ghanimah atau rampasan harta orang-orang kafir itu kan tertinggal di lembah Uhud. Tergiur kan? Bayangkan, para sahabat pun yang langsung dididik Rasulullah masih tergelincir, terpedaya dengan kemilauannya harta rampasan di bukit Uhud itu. Kira-kira apa sebabnya? Jawabannya adalah bima kasabu, karena ada dosa mereka yang belum sempat mereka taubati. Setan masuk ke celah itu. Nah, begitupun kita di sini. Jadi lihat bagaimana konsep Adam. Ya, ketika iblis berbuat salah kepada Adam, tapi Adam tidak menyalahkan iblis. Ketika anak-anak itu berbuat salah, tidak langsung menyalahkan anak kita. Tapi yang pertama adalah salahkan siapa? Diri kita. Mungkin kita masih lalai dalam mendidik anak-anak kita. Mungkin kita belum menyampaikan peringatan-peringatan itu. Kita sibuk dengan rutinitas ibadah kita sendiri. Kita lupa ada kewajiban mendidik anak dan istri. Zalamna anfusana. Nah di sini. Jadi apa istilahnya itu i'tiraf nafsi. Penyadaran akan diri kita dulu sebelum ke yang lain. Berdampak seperti yakin insya Allah anak-anak kalau diperlakukan seperti itu maka tumbuh kembang mereka menjadi anak-anak yang saleh-saleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita bacakan ayatnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini cocok Bapak Ibu baca sebelum berdoa. Ya. Contoh kedua, istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam yang dimakan ikan apa Pak? Ikan apa ya? Saya nggak bisa nyebut. Hut gitu kan ya? Kita os apa hiu gitu kan ya? Apa istighfarnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini istighfar para nabi. Begitupun panutan kita Rasulullah SAW. Bagaimana istighfarnya? Beliau ngajari kita tentang sayyul istighfar yang paling panjang. Sudah apa semuanya ya? Ya bacakan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abdu wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini dinamakan sayyul istighfar, penghulunya istighfar. Maka hafalkan dan dawamkan. Tepatnya, kapankah kita tepat beristighfar?
Kapan kira-kira? Selain setiap pada sholat, ada satu waktu momen terbaik. Kapan itu? Wabil ashari hum yastaghfirun. Yaitu apa? Di waktu sahur. Jadi sahur itu bukan nama makanan. Sudah sahur belum? Dengan apa sahurnya? Salah. Sahur itu nama waktu. Nama makanan ketika sahur namanya suhur. Beda antara sahur dengan suhur. Kalau sahur nama waktu, dan sahur ini tidak hanya pas Ramadan saja. Di Ramadan berlaku waktu sahur, zamannya ashar. Kapan itu? Sepertiga malam terakhir. Jadi setelah Bapak Ibu dan sahabat-sahabat mendirikan tahajud atau qiyamul lail, maka zikir terbaik adalah wabil asharihum yastaghfirun, beristighfar di waktu sahur. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa maaf akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.